Makanya kalau orang mau usaha itu mesti ada DP namanya keunikan. Jadi itu DP keunikan, kasih nama sesuai dengan kita berusaha. Dari angki babi. Bang, Ada kekuasaan dipakai for bantu orang. Jangan punya kekuasaan untuk menindas seorang. Tapi kita kasih bantuannya uang tunai dan kemudian kita publish. Harus dipublish karena publish itu adalah bentuk tanggung jawab supaya orang percaya, orang lihat bahwa tersampaikan itu bantuan tersalur dan tersampaikan dengan baik. Inspirasi. Dan dalam program inspirasi kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang selebgram. Ini orang sangat luar biasa. Selain dia pengusaha, yaitu selebgram yang lagi viral di Kota Manado. Siapakah dia? Saya undang. Inilah dia. Dia kaisar guys, kamu kibas lagi. Ini orang paling tua di Kota Manado. Ibu aja tak je, ni coba dah ada, ni kita aja tak. Oh no. Jadi guys, kita dan Victor itu Batamang sudah dari kecil, itu dari hati. Jadi ini Kak Didi. Oke. Namanya Didi Roa. Oke. Saya kenal beliau ini lama sekali waktu dia masih kecil. In Bethlehem. Apa? Siapa bro? Jadi Kak Didi kenapa bawa ini? Biasa, ini kan gawang bohong. Jaga kasih taruh nasi kuning di atas ini, penguli bawa gini. Ini orang biasa di. Tapi jadi sih orang properti ini guys. Oke Vic, apa kabar? Selamat datang di Manado. Thank you Kak Didi sudah. Thank you for loving me. Orangnya multi-talent. Siapa aja? Thank you sudah hadir di Inspirasi. Oke, Kak Didi. sampai YouTube channel ini. Saya dong. Oh, Victor punya. Oke, kita kira kita punya guys. Oke. Jadi saya berkuasa. Lanjut. Apa kabar Kak Didi? Bye. Kak Didi kan pengusaha. Apa ya? Orang kenal Kak Didi ini adalah Didi Roa. Bukan Didi apa ya? Iya. Didi Galavea. Nama asli Kak Didi apa sih sebenarnya? Nama asli Frederick. Frederick Lumalente. Frederick itu asli dari. Frederick ya nama. Ya, Lumalente itu dari Talaut. Oh. Papa Talaut, Mama Minahasa. Makanya kasih nama Frederick Lumalente. Kalau Mama kan Katu Lamoan Tondano. Kalau Henok dari mana? Henok itu dari bulan. Oh, Turun Wuhan. Dari bulan. Lanjut. Oke, nah Kak Didi kan memang asli orang daerah. Nah, tetapi orang lebih kenal luas itu Didi Roa. Itu kenapa? Karena memang kan kita jaga bikin roa. Jaga bikin ikan roa, sambal roa. Awal mula roa itu dari bukan karena mirip roa. Oh, bukan. Sebangka sama yang paus begini nggak ada bilang sama dengan roa. Pokoknya dari tahun 2008 kita itu berusaha roa yang Manado itu belum ada sama sekali bikin roa. Serius? Serius no. Dan pada akhirnya semua sebab ikut bikin
ROA, sebanyak yang bikin ROA gitu. Mulai. 2008 mulai baru promo di Mantos, Manado Town Square, baru di mall menjual buka konten gitu. Kenapa sih sampai ide harus nama Didi Roa? Kan Iya. kebanyakan orang tuh kalau buka usaha, Roa apa, Roa Mawar Berduri atau Roa Apa ini Roa Mawar Berduri? Ya, Tidak kan ada. biasa yang nama-nama begitu. Kasih nama Didi Roa begitu. Sesimpel itu maksudnya. Apa? Karena memang usaha itu, makanya kalau orang mau usaha itu mesti ada DP namanya keunikan. Jadi itu DP keunikan, kasih nama sesuai dengan kita berusaha. Mungkin kalau Victor misalnya, Victor contoh, piara babi, tentu tong nama Victor babi. Nah, gitu kan tuh sesuai. Nah, Victor, kita ada tamang, jangan simpang di handphone karena dia piara babi jadi kasih nama Angki babi. Oh, dapat ingat dia Angki piara babi. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan nama Angki nggak bau nih. Aduh, sorry Angki apa biar Angki yang penting nak bilang kok Angki family itu Angki siapa? Begitu. Lanjut. Ya, itulah Kak Didi. Oke. Nah, dari Angki babi. Babi. Oke. Mohon maaf yang nama-nama Angki ini sebenarnya bukan disengaja. Oke. Nah, Kak Didi. Apa? Dari pengusaha Roa ke selebgram itu bagaimana ceritanya? Oh, itu lebih cerita karena apa kalau kita jadi itu kita karena mengerti nih selebgram apa sebenarnya itu kita orang bilang selebgram karena mesti pas lagi viral-viral itu karena tower kemudian orang follow di udah bilang making akun Instagram supaya nggak jadi selebgram karena di atas 10.000 followers karena boleh dapat endorse yang namanya endorse. Okay. Tadinya kita ingin tahu, akhirnya jadi tahu karena Tamang bilang begitu. Well, selebgram ternyata selebgram itu cuma DP istilah sih karena dia banyak followers, dia orang kasih nama karena banyak followers dia orang kasih nama selebgram. Tahu apa itu kalau karena dia kok mas berapa gram, aku pakai garam, selebgram. Yang pastinya dari itu dia usaha kemudian itu orang otomatis jadi tambah banyak tahu tentang kita berroa gitu. Jadi orang jadi tahu ke orang jaga berjual roa akhirnya lumayan ada pesanan dan orang yang tadinya pelanggan tetap akhirnya bertambah pelanggan baru karena di Instagram itu orang-orang baru yang follow begitu. Akhirnya bagus juga ya bertambah followers, viral akhirnya naik followers, orang jadi tahu apa yang orang bikin. Iya. Nah begitu, jadi itu DP sisi baik. Jadi yang belum follow langsung follow. Follow akun Instagram @diroa77. Didi Roa 77. Kenapa sampai 77? Tahun lahir. Bukan Tahun lahir bukan Miba 77. tahun lahir. Jadi Didi Roa 77. Kali tahun 77 ya? 77. Saya pikir baru 99. Itu ngali. Udah. Buat bye-bye. Lanjut. Lebih enak jadi pengusaha atau selebgram? Dua-dua sih, supaya kan seimbang. Maksudnya kalau kalau maksudnya karena Instagram, kalau influencer kok lebih sedap disebut influencer. Lebih sedap begitu. Kita juga lagi influencer sekarang. Itu influencer dia. Ya, itu influencer bukan influencer. Jadi lebih enak jadi influencer. Influencer itu menginfluence atau menginfluence. Artinya influence apa? Bukan dapat sih. Pengaruh, influence. Punya pengaruh gitu. Nah, lebih enak sih memang ternyata jadi influence. Tapi kita sih kalau kita ke Instagram itu kebanyakan rata-rata jarang ada konten-konten yang apa sekarang karena memang banyak bergerak di sosial. Kita pakai media sosial, pakai tapi Instagram for untuk hal-hal sosial lah yang berbau sosial, banyak bantuan dari sahabat-sahabat di Roa yang ada di Instagram begitu.
Oke, by the way, Kak Didi ini dia selain dia seorang pengusaha, dia juga seorang influencer. Ada hal yang menarik ya saya lihat dari Kak Didi adalah beliau punya hati untuk membantu banyak orang, terutama di bidang sosial ya. Selama ini beliau banyak bergerak untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, termasuk saya juga berkekurangan, Kak. Tolong dibantu. Karena kurang bini deh. Ketika sama-sama belum ada bini kan. Apa tadi kekurangan? Istri. Iya. Bini itu istri. Jadi Kak Didi ini banyak, kalau kita ikuti ya jalan ceritanya, yang belum ikuti tolong ikuti. Nah, jadi dia ini banyak bergerak di bidang sosial, apalagi yang kemarin tuh banyak bencana ya. Yang saya lihat kok cuma Kak Didi yang kenapa sih? Maksudnya mau bantu orang, apa cuma suka orang lihat, atau memang punya hati untuk bantu, atau memang dari dulu sih dikerjakan itu? Kalau itu sebanyak orang lain juga bilang, oh pencitraan, padahal kan tidak tahun politik, ya bukan bawa calon, toh. Jadi siapa karena suka aja, suka ada rasa ada punya power, punya followers, punya ngana yang punya power, tentu ngana yang punya banyak followers manfaatkan itu media sosial for bantu orang, karena tidak masa ngana berdiam diri ketika ngana punya power. Iya toh, makanya kekuasaan dipakai for bantu orang. Jangan punya kekuasaan untuk menindas seorang atau mencuri orang punya. Apalagi mengambil. Itu tidak baik. Pakailah kekuasaan. Nah, orang kan influencer itu pasti punya powernya media sosial, platformnya media sosial. Sekali orang bersuara pasti kan orang dengar, apalagi kalau yang betul-betul menyampaikan hal yang benar, bukan menyampaikan hal yang dusta, yang tidak benar. Jangan begitu. Jadi dan juga karena banyak orang percaya, jadi itu otomatis lebih bagus pakai itu media sosial untuk lebih banyak bantu orang. Kemarin terakhir di Amura waktu bencana di Minsel, kita turun terlibat, itu ada sekitar hampir 100 kakak di Minsel yang kena bencana. Itu ada bantuan dari sahabat Didi Roa di Washington, di Seattle, di Amerika, baru kirim doi, baru juga ada di Instagram dan juga di Facebook. Banyak yang kasih bantuan gitu. Tapi kita kasih bantuannya uang tunai dan kemudian kita harus dipublish, karena publish itu adalah bentuk tanggung jawab supaya orang percaya, orang lihat bahwa tersampaikan itu bantuan, tersalur dan tersampaikan dengan baik. Orang dan juga kadang orang lihat jangan jaga pakai amplop itu bantuan, karena kenapa? Karena kalau pakai amplop orang bisa berasumsi aneh-aneh, orang bisa berspekulasi aneh-aneh. Tapi kalau jangan pakai amplop, orang bisa lihat, bisa nilai bahwa bantuannya dengan jumlah yang orang transfer itu sama dengan yang kita turun, yang kita kasih berbagai ke korban-korban bencana itu. Begitu. Jadi selama ini sudah ada gerakannya Sahabat Didi Roa. Nah, Sahabat Didi Roa itu maksudnya yang tergabung di situ bukan hanya di Manado. Bukan, ada di Amerika. Itu teman-teman yang nyata, bukan cuma di media sosial, tapi orang itu teman-teman yang istilahnya orang itu kita teman lama dan bergaul. Jadi bukan karena nanti media sosial. Ada teman baru? Boleh teman baru masuk? Ada teman baru, banyak. Ya dari Instagram itu juga, dari Facebook dan dari Instagram akhirnya banyak juga yang jadi teman baru, banyak donatur juga yang akhirnya jadi teman begitu. Jadi orang ambil di sisi positifnya dari media sosial. Kedepannya ini Sahabat Didi Roa itu sebenarnya untuk apa sih? Kenapa harus bikin Sahabat Didi Roa? Yang pastinya Sahabat Didi Roa itu jangan mau jadi yayasan, karena orang pikir mau jadi yayasan atau apa enggak. Tapi Sahabat Didi Roa itu jangan pernah sih kita bilang sebagai followers. Maksudnya menyebutkan itu tidak begitu, tapi menyebutkan mereka itu sahabat, karena orang itu semua sama dalam arti kata sama-sama manusia, mau dia apapun, mau dia punya status sosial yang bagaimanapun,
mau dia punya pekerjaan yang hebat sehebat apapun, tetap sama kita rasa kita perlakukan sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang followers. Duto yang juga yang hadir di Instagram Pak kita yang follow itu rata-rata pengusaha gitu, sesama pengusaha seperti itu. Kaling, cendol, Pengusaha kartu, bukan kartu ini. Woka. Woka. Iya. Oke guys, well demikian wawancara Masih ada malam satu hari lagi, ini. guys. Ada nggak yang suka kritik? Oh haters. Haters. Banyak, tambah lagi, lebih tambah haters lebih bagus. Lebih Bagaimana sedap. menghadapi? Haters itu lebih bikin sedap karena siapa? Tanpa haters, ya ada rating anak sayang. Jadi nggak mesti ada haters supaya nggak ada rating naik, dengan ada pedo itu dibayar. Naik rating, nama sering orang sebut, nama orang sering share. Oh. Kalau orang terlalu banyak sukanya pernah saya sebentar orang semua suka semua, maksudnya ada tuh DP haters semuanya naik rating gitu. Jadi sama dengan Victor mesti ada haters. Oke. Jangan semua orang suka ke Victor, mesti ada yang nak suka supaya dong share, dong kepo, dong mau lihat. Akhirnya Victor pernah malai. Oh, iya. Siapa sih Victor Heno? Ya. Oh dia nomor yang Belina pe taman baik. Jangan bilang-bilang. Oke ya Gitu. jadi. Oke, sudah? Ada lagi? Apa? Nah, kalau kan Kak ini suka kasih bantuan. Nah, Ada nggak yang manfaatin bantuan? Istilahnya begini. Oh. Tolong dong ini mau bantu ini, mau minta bantuan sampai kalau manfaat bukan manfaatin bantu bantuan. enggak maksudnya tolong bantu kita pe pintu atau hordeng belum ganti itu gimana? Siapa Noe? Banyak tuh dia pinjam doi. Oh, Banyak. bisa ada Nah, bisa pinjam pinjam doi ini yang bahaya guys. Jadi di Nah. pinjam doi ini manis-manis datang bahkan bagus tuh orang. Shalom. Pinjam doi dan ada. Oh, Shalom. gitu ya. Shalom. Haleluya. Haleluya. Pinjam doi dan Mars nak balik. Serta mau tagih guys nak balik. 1 bulan kemudian WA, WhatsApp mau batagi, soalnya ndak ada. Soalnya ndak aktif ini DP WA. Terakhir dari Shalom. Jadi banyak setelah itu bahkan dorang mau kawin, dorang mau ada adik, dorang mau ada semua pinjam doi. Banyak yang masuk-masuk. Mar kalau masih muda-muda kita jaga bilang kerja, jangan malas tapi mesti kerja. Ya. Karena masih muda dong karena kecuali yang dibantu itu yang setua, yang seopa-opa, oma-oma yang sudah berdaya, hidup seorang diri atau sesekarat, baru di roa bikin open donasi for bantu orang-orang yang begitu yang butuh, betul-betul butuh dan keluarga rata-rata sih keluarga prasejahtera. Iya. Begitu. Kalau nggak ada keluarga prasejahtera, ya pasti orang kan langsung itu dah rasa rasa dan iba untuk membantu karena memang sewajar nyata ditulis di situ keluarga prasejahtera. Kalau nggak masih mampu usahakan jangan minta bantuan tapi nggak cari kerja atau nana yang makasih ke orang begitu. Oke. Pesan terakhir buat anak-anak muda. Pesan terakhir buat anak-anak muda, jangan lupa selalu jadi tangan di atas bukan tangan di bawah. Jangan jawab pinjam duit kalau tidak mampu ganti. Kong tetap semangat, anak-anak muda berkreasi, konten yang positif. Ya. Kong jangan sering-sering upload masalah kehidupan percintaan. Karena orang jomblo belum ada pasangan. Orang stres, jangan lihat aku nih guys, oke? Dahun. Jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Tuhan Yesus memberkati. God bless.